Komisi 3 DPR, melalui anggotanya Abu Bakar Al-Habsyi, mengkritik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai meningkatnya kasus narkoba di Indonesia. Ia merasa heran bahwa meskipun sudah ada lembaga seperti BNN yang menangani masalah ini, peredaran narkoba justru semakin parah. Menyinggung masalah narkoba, Abu menyatakan bahwa maraknya narkoba terkesan semakin tidak terkendali, meskipun penanganan dari berbagai pihak telah dilakukan. Hal ini ia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Kapolri di ruang rapat Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024. Abu juga menyebutkan pengalamannya mengikuti beberapa kali pemusnahan narkoba, namun ia merasa bingung mengapa orang terus saja ketagihan barang haram tersebut. Ia menggambarkan pengalaman saat mencoba mencicipi barang yang dimusnahkan dan menganggap rasanya tidak enak. Ia pun menegaskan pentingnya penanganan yang lebih tegas dalam memberantas narkoba, sebab masalah ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Abu bertanya kepada Polri, langkah baru apa yang bisa diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Sebagai tanggapan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan capaian Polri dalam pemberantasan narkoba. Dari 2020 hingga 2024, Polri berhasil menyita barang bukti narkoba senilai Rp31,8 triliun dan menangkap 264.188 tersangka terkait kasus ini. Barang bukti yang disita termasuk sabu, ganja, pohon ganja, heroin, kokain, hasyis, pil ekstasi, dan tembakau gorila. Jika barang-barang ini beredar, diperkirakan akan berdampak pada sekitar 262 juta jiwa di seluruh Indonesia. Kapolri juga memaparkan strategi jangka pendek hingga panjang dalam pemberantasan narkoba. Untuk jangka pendek, 1-2 tahun, mereka berfokus pada pengawasan perbatasan dan peningkatan kualitas penyidik. Di jangka menengah, 3-5 tahun, pengembangan Satgasus Narkoba di seluruh Polda dan Polres serta kerjasama internasional menjadi prioritas. Untuk jangka panjang, Juni 10 tahun, Polri berencana memanfaatkan teknologi untuk analisis forensik digital, memperkuat kampung bebas narkoba, dan membentuk pusat riset pengembangan strategi pemberantasan narkoba. Ya, kunjungan pemerintah dan Kapolri itu jelas, ya, kejajarannya sudah clear, yaitu gulung judi online dan libas seluruh jaringan narkoba se-Indonesia. Saya senang ini Pak, sahabat saya Kresno itu dulu yang sama-sama saya ikut melibas narkoba. Sekarang jadi orang pendidikan, mana Pak Kresno tadi? Ya. Dan saya juga bangga kepada Kapolres saya di Kalsel, Pak Winarto, berdiri Pak. Wih, saya harus bangga sama beliau. Beliau baru melibas di Poldanya. Dan saya pagi-pagi bikin ucapan selamat dan saya bikin tulisan. Ya, yang lainnya saya anggap sama semua ya. Ini mewakili saja. Selanjutnya, dua agenda ini semangat penting Pak dan fundamental. Ya. Ini kalau nggak PPATK kemarin digeber di forum ini nggak buka tuh judi online. Kita harus bangga dengan Habibur Rahman ya. Habibur Rahman langsung menyambut dengan baik. Kita panggil satu-satu. Mana ada yang berani? Sampai ketahuan jumlah berapa ini. Ternyata di DPR ini pekerjaannya yang banyak itu. Anggota muncul nama 2 orang kalau tidak salah. Ya. Itu mesti sering-sering kita bongkar dari mitra kita Pak ya. Mesti kita pancing dulu, kalau enggak jalan itu. Barang lagi langgeng-langgengnya, lagi adem-ademnya, lagi enak-enak, bocor, kubrak. Begitu bocor, wih, jadi tolong bapak-bapak juga buka matanya lebih dalam ya. Jangan ketutup dengan hal-hal yang kita atau belakang nggak tahu, jangan juga gitu ya. Nah ini penting. Nah analisis itu menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online Pak 3,3 juta orang. Ya. Saya ngeri sekali dan saya bangga sama Ivan. Pan, berjalan terus Pan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih hebat dari ustadz-ustadz yang di masjid atau apa yang di gereja dan sebagainya. 3,3 juta. Ya. Kalangan dulu di tambang tuh Pak. Sampai ada duitnya habis, gini cerai apa semua dan sebagainya. Ya. Problemnya para pelaku judi online ini seringkali memanfaat nomine atau rekening orang lain Pak. Dia pakai nama lain dan sebagainya. Saya bilang sama Pak Karyoto, Jakarta lebih gila Pak. Ayo kita kerja Pak. Saya bantu dengan orang-orang yang tinggi mengerti permainan ini. Di departemen, di kementerian ini juga gila ini Pak.
Jadi kalau dibawa-bawaannya kena terus ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan di balik kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Jadi kita harus ngomong vulgar bab ini kalau kita mau bekerja. Dan saya salut kembali Pak, saya bukan muji-muji, bukan Pak. Ngomong Bapak memberikan sebuah perintah yang sangat clear dan saya catat dan saya follow up di media juga Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya pemblokiran judi online ini adalah sangat langkah yang harus dilakukan oleh. Selanjutnya dibentuk satgas khusus Pak. Ya. Hal-hal yang menyangkut yang berfokus kepada pemberantasan judi online dan anggota yang terlatih dalam cybercrime, intelijen digital, ya, kerjasama PPATK, Info dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, atau mungkin sudah dilakukan juga nggak oleh Polri kerjasama untuk bikin satgas khusus judi online ini? Ya. Dan kalau belum, apa kendalanya? Kalau udah, saya cukup bangga untuk terus. Juga bikin hubungan internasional Pak. Kita harus kerjasama dengan internasional, bisa berdiri sendiri. Nah, mainkan ini kerjasama internasional. Ya. Yang ketiga, penegakan hukum harus tegas. Memang kalau kita judi online yang udah tegas enak. Ya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan menyangkut masalah narkoba. Narkoba ini klasik. Adanya BNN makin gila narkoba. Saya juga bingung. Ada di narkoba juga makin gila juga narkoba. Dan anaknya saya udah berapa kali ikut apa namanya itu penghancuran barang, penggunaan barang. Ketika saya ketok-ketok barang itu masuk ke mulut saya. Kok nggak enak? Kata orang enak. Saya asin. Bang udah coba Bang? Oh garam ya, mungkin garam. Ya. Saya udah berapa kali itu diajak oleh Kapolda Sumsel tuh, mana Kapolda Sumsel sekarang? Dulu Kapolda Kalsel tuh Pak Andi, ya, salam hormat Pak. Beliau ajak saya suruh tumbuk-tumbuk, pakai apa? Pakai alat. Nah, oleh karena itu masalah narkoba ini jangan basa-basi lah. Ada hal yang menarik Pak, untuk masalah narkoba. Ini kan udah puluhan tahun. Kira-kira langkah baru apa yang bisa diambil Polri untuk memberantas narkoba? Adakah cara baru yang akan digunakan Polri untuk mengulung para bandar narkoba Pak? Harus ada. Ya. Secara khusus untuk penanganan kampung narkoba. Ini menarik nih, saya sering dengar kampung narkoba. Saya melihat sejak ada instruksi dari Kapolri, semua petugas di lapangan bergerak. Misalkan saja di Padang. Selamat untuk Kapolda Padang, ya, Sumbar, menggerebek kampung narkoba Pasar Gaung. Betul Pak? Ya. Selanjutnya sudah menggerebek juga Kapolda Riau, menggerebek kampung narkoba Simpang Dam. Kapolda Kepri ya, Batam. Kemudian Polres Sambas juga sudah menyisir Kecamatan Tebas. Ya. Namun tentunya Pak, penyelesaian kampung narkoba ini tidak bisa dengan sekali dua kali penggerebekan seperti ini. Saya di Kalsel tahu benar Pak, di jalan Jamaah tuh hancur semua. Narkoba itu dibawa-bawa jalan. Ya. Apa kira-kira saya akan lakukan untuk menangani persoalan kampung narkoba ini Pak? Sudah ada desain atau strateginya? Apakah sudah ada konsepnya? Ya. Dan selain itu BNN menyebut ada 900 kampung narkoba. Tentunya ini tidak mudah untuk ditangani. Bagaimana grand desainnya? Cara nasional untuk menangani 900 kampung narkoba. Ya. Selain itu dua hal. 16 hari lagi kita akan menghadapi pilkada Pak. Saya sebagai sekjen ini sampai nggak Komisi 3 sampai saat ini, baru hari ini saya datang. Intinya cuma mikirin bagaimana pilkada baik berjalan dan menang. Itulah pastinya. Ya. Jadi perhatian kita ke pilkada ini sudah juga Bapak sampaikan tadi. Ya. Salah satu tantangan kita adalah netralitas aparat dalam menyelenggarakan pilkada tersebut. Kami sudah kunker juga ya Pak Pak Rano ya. Kita sudah beberapa Gakumdu, ke Kaltim, ke Sumsel, sama ke berapa satu daerah lagi. Langkah apa saja Pak kira-kira yang sudah diambil Kapolri untuk menjamin netralitas?
seluruh jajarannya dalam pilkada ini, dan Gakumdu menjadi perhatian kita. Saya berharap ya agar masalah hak masyarakat, jika melihat adanya oknum yang tidak netral dalam pilkada, besok tetap laporkan ke Gakumdu dengan baik. Rasanya ini saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Semoga pertemuan yang indah. Malah menurut saya nanti kalau raker-raker kita ini undang Kapolda semuanya. Jangan lupa, asik Pak. Ini Kapolda juga jadi hiburan. Ya. Main-main Jakarta biar satu malam Pak, nikmat. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu ini kan belum tentu istrinya pada dibawa semua. Itu hadiah lebaran itu. Menulis puisi di atas kertas, di siang bolong rasanya panas. Seluruh aparat jaga netralitas. Kita bikin pilkada yang berkualitas. Selamat untuk para Kapolda dan pulang kampung besok dengan baik, dengan nyaman. Dan selamat datang Pak Kabar Reskrim yang baru pulang dari negara yang berbeda. Ya. Cukup. Makasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.